Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Noval Asyam Ali Mustafa akan menjabarkan terkait dengan remedial fisika 1 momen inersia. Langsung saja menuju soalnya yang pertama yakni manakah pernyataan berikut yang tidak tepat? Kali ini kita diminta untuk mencari pernyataan yang tidak tepat. Oke. Pernyataan yang pertama, A. Momen inersia adalah satu besaran skalar yang menunjukkan kesukaran atau kelembaban benda untuk bergerak berotasi. Hal ini merupakan pernyataan benar di mana pengertian momen inersia sendiri adalah seberapa besar benda menunjukkan keengganan atau kesukaran atau tidak inginan benda tersebut, kesusahan benda tersebut untuk melakukan suatu pergerakan berotasi. Setiap benda memiliki bentuk yang berbeda tentunya. Nah, tentunya bentuk benda yang berbeda, maka rumus momen inersia setiap benda itu berbeda. Nah, kemudian yang pernyataan kedua B. Semakin besar momen inersia adalah semakin sulit benda tersebut untuk berputar. Nah, berdasarkan pengertian sebelumnya pada pernyataan A, ini menunjukkan sebuah kesesuaian yang dimana semakin besar momen inersia, semakin sulit benda tersebut untuk melakukan sebuah pergerakan berotasi. Semakin besar momen inersia menunjukkan seberapa besar sih benda itu sukar atau tidak, atau susah untuk melakukan sebuah pergerakan berotasi atau berputar. Nah, pernyataan yang ketiga, massa, bentuk posisi dari sumbu putar mempengaruhi besaran momen inersia. Hal ini tentu sangat berpengaruh karena dapat diketahui sendiri rumus momen inersia adalah I ini melambangkan momen inersia, M massa, R adalah jari-jari. Nah, yang di mana jari-jari ini kita perlu tahu titik putarnya itu ada pada posisi mana sih? Seperti itu. Nah, momen inersia sendiri, setiap benda itu pasti memiliki bentuk yang berbeda tentunya. Bentuk yang berbeda ini tentu menyebabkan besar momen inersia ini akan berbeda. Contohnya pada sebuah bola atau pada sebuah roda misalkan yang memiliki bulat sempurna, bentuk bulat sempurna. Momen inersia ini tidak terlalu besar karena bentuknya berbentuk lingkaran. Bentuknya lingkaran memudahkan dalam benda melakukan sebuah pergerakan berotasi. Sedangkan apabila bentuknya non-lingkaran, contohnya seperti bentuk tepak, tepak makan ataupun perlengkapan-perlengkapan lainnya atau gadget lah, HP, itu akan melakukan sebuah pergerakan berputar itu sangat sekali susah untuk melakukan sebuah pergerakan memutar apabila tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Karena bentuknya itu juga akan mempengaruhi dari momen inersia itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah momen inersia yang kecil. Momen inersia. Oh, yang D, maaf. Secara matematis, momen inersia didefinisikan sebagai jumlah dari perkalian massa setiap partikel dan kuadrat jarak masing-masing dari sumbu rotasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, rumus matematika dari momen inersia sendiri adalah I kali setengah kali momen massa kali jarak gigi jari atau jarak dari sumbu rotasi. Seperti yang kita ketahui, jari-jari adalah titik tengah dari sebuah lingkaran ke bagian sisi lingkaran. Hal ini kurang lebih sama ketika pada rumus momen inersianya sendiri, di mana kuadrat jarak dari jari-jari itu adalah jarak dari pusat sumbu rotasi dari bentuk benda tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Nah, ini merupakan merupakan satuan internasional dari momen inersia sendiri, yaitu kilogram meter kuadrat, yang dimana ini adalah perkalian secara matematis dari jumlah massa kilogram dan meter kuadrat dari jarak masing-masing sumbu rotasi.
Jadi satuan internasional adalah gabungan dari kedua satuan internasional dari perkalian matematis rumus momen inersia itu sendiri. Jadi seperti itu. Nomor 2. Kita baca soalnya dulu. Nomor 2. Oke. 4 buah benda tagar jari-jari dapat diabaikan karena tentunya jari-jari tiap benda yang memiliki bentuk non lingkaran akan memiliki jari-jari yang berbeda tergantung dari mana sudut pandang atau sisi yang kita akan ambil. Nah, disusun pada sebuah titik sudut persegi panjang dengan berukuran 250 cm kali 120 cm seperti yang pada gambar. Bila gambar diputar terhadap garis AB, maka momen inersia sistem adalah titik-titik kilogram meter kuadrat. Oke. Seperti yang dapat kita ketahui pada gambar, titik pertama memiliki beban 3 kg, titik kedua, titik B memiliki beban 4 kg, titik C 6 kg, dan titik D 50 kg. Nah, ditanya, seberapa besar momen inersia dari benda tersebut? Nah, kita di sini ketahui rumus momen inersia massa R kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya. Kita perlu cari tahu jarak tegak lurus dari benda ke sumbu rotasi karena di sini bentuknya adalah sebuah lingkaran. Nah, kita perlu cari tahu sebelum kita mencari momen inersianya, kita perlu cari tahu dulu berapa besar sih jari-jarinya. Nah, rumus jari-jari kita bisa cari dengan 120. 120 ini dapat dari mana? 120 ini bisa kita dapatkan dari pergerakan benda itu. Jadi misalkan ini pada soal benda akan tersusun pada yang digambar. Nah, di sini jarak antara sisi dan pusat rotasi bisa kita cari dengan cara antara sisi tegak itu 60 cm dan dia dibagi dua. Karena ada sisi atas dan bawah sebagai pusat rotasi. Kita sebenarnya bebas mau memilih pusat rotasinya di sebelah mana. Paling enak kita milihnya pada titik 0.0. Jadi kita tidak perlu mencari lagi titik tengahnya itu di mana. Jadi di sini kita hanya menggunakan panjang secara vertikal saja, secara horizontalnya tidak perlu karena kita memilihnya pada titik rotasi yang secara horizontalnya itu atau kalau dalam kartesian itu pada titik 0 sumbu y-nya, sumbu x-nya. Sedangkan kita hanya menggunakan di sini yaitu sumbu y. Nah, di sini sumbu y-nya ini kita ambil tengah-tengahnya karena kita menentukan sebenarnya di sini kita bebas mau menentukan pusat rotasinya di mana. Tapi di sini saya menentukan agar di tengah biar perhitungannya mudah, yakni 60 cm atau 0,6 meter di sini. Kemudian di sini kita tinggal substitusikan 3. 3 ini dari mana? Dari beban A. Kita kalikan, kita hitung dari setiap massa dari setiap benda. Terus kita jumlahkan totalnya dengan rumus momen inersia. Kita jumlahkan dan kita dapat hasilnya yakni untuk benda pertama ya ini sebesar 3. Kita simpelkan jadi seperti ini. Kita totalkan jadi 18 kali 0,36 hasil dari 0,6 kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Terus hasilnya untuk total secara keseluruhan adalah 6,48 kg meter kuadrat. Itu untuk momen inersia dari keseluruhan massa 4 buah benda tersebut. Oke, nomor 3. Diketahui seorang anak berdiri pada ujung sebuah komedi putar. Nah, ujung sebuah komedi putar. Komedi putar tentunya memiliki bentuk yang hampir lingkaran sempurna ya. Kita anggap aja lingkaran sempurna. Berdiri pada ujung ini anak. Kita pakai huruf A, anak. Ujung komedi putar dengan jari-jari
6 meter. Jari-jarinya 6. Oke. Jari-jarinya 6. Terus kemudian ada momen inersia. Oh, di sini momen inersianya sudah diketahui. Nah, kemudian gaya tangensial. Nah, gaya tangensial ini adalah gaya besaran yang dimana seberapa besar sih komen diputar ini berputar, gaya berapa sih yang diberikan gitu selama 5 detik. Nah, di sini gaya tangensial diberikan selama 5 detik atau tekanan awalnya 5 detik. Nah, kondisi awal diam. Jadi sebelum komen diputar ini berputar, dia berputarnya secara jarum jam ya. Dia kondisinya diam. Nah, jadi di sini kita perlu mencari, yang ditanya adalah panjang lintasan seorang anak setelah 5 meter. Nah, jadi otomatis setelah 5 detik, maaf, jadi komen diputar ini setelah diberikan gaya tangensial sebesar 40 Newton selama 5 detik, panjang lintasan yang terbentuk itu berapa sih? Jadi yang ditanya adalah titik awal anak itu berdiri sampai ke titik selanjutnya anak itu berdiri. Nah, sebenarnya di sini kita bisa menggunakan rumus keliling lingkaran karena kebetulan komen diputar memiliki bentuk yang sama seperti lingkaran. Nah, yang pertama yang kita perlu cari tahu adalah torsi dari komen diputar itu sendiri. Nah, torsi sendiri memiliki arti bahwa besaran yang dimana seberapa besar sih kita memberikan sebuah gaya agar benda tersebut bisa memiliki tenaga untuk bergerak secara berputar. Nah, di sini rumus torsi adalah jari-jari kali gaya tangensial. Nah, di sini kita langsung substitusikan saja. Jari-jarinya di sini 6 meter, jarak dari pusat rotasi komen diputar ke anaknya ini sepanjang 6 meter. Kemudian untuk gayanya sendiri yaitu sebesar 40 Newton. Nah, dengan waktu sebesar 5 detik. Nah, setelah kita mengetahui torsinya sebesar berapa ya, ini 240 Newton meter. Nah, di sini kita perlu cari tahu karena di sini bentuk di momen inersia yang dicari adalah percepatan sudut. Percepatan sudut ini seberapa cepat sih suatu benda berputar bentuk dari titik awal ke titik selanjutnya. Berapa besar sih sudut itu berputar? Nah, di sini rumus percepatan sudut adalah kita awalnya menggunakan rumus momen inersia sendiri. Rumus torsi yaitu I momen inersia dikali percepatan sudut. Kita bisa kembangkan lagi dari rumus yang awal menjadi rumus percepatan sudut kemudian torsi dibagi momen inersia. Nah, karena di sini momen inersia sudah diketahui ya, jadi tinggal kita substitusikan saja 240 Newton meter dibagi 1500 kg meter kuadrat itu bisa menghasilkan percepatan sudut yakni 0,6 rad per second untuk satuan internasionalnya rad second kuadrat per second kuadrat. Nah, itu. Kemudian untuk kecepatan akhirnya. Nah, karena di sini yang kita cari adalah ini ya, panjang lintasan ya. Jadi kita awalnya sebelum mencari panjang lintasan kita perlu ketahui dulu percepatan sudutnya seberapa. Nah, kemudian karena percepatan awalnya sebelumnya adalah 0 karena posisinya diam, kita perlu tahu kecepatan akhirnya
mau diputar nih berapa sih kecepatannya gitu. Dengan cara kita memasukkan melalui rumus kecepatan, yakni kecepatan awal plus percepatan sudut plus T atau waktu. Ini untuk kecepatan akhir pada momen inersia. Nah, karena percepatannya adalah kecepatan awalnya adalah 0, jadi di sini langsung saja kita kalikan saja 0,16 dikali 5 sama dengan 8 rad per second. Nah, tinggal kita masukkan saja untuk totalnya, hitung total sudut yang telah ditempuh, yakni theta sama dengan WOT atau ini jarak kecepatan awal ya. Maaf, ini kecepatan awal ditambah setengah kali 0,16. 0,16 ini hasil dari percepatan sudut ini dikali alfa dikali TI kali waktu sama dengan 5 second kuadrat. Hasilnya yakni 2 rad. Nah, dari lintasan tersebut maka dapat diketahui rumus lintasan atau jarak S sama dengan R jari-jari per theta. Nah, total kita tinggal substitusikan, yakni jadinya 6 dan tetanya ini adalah sudutnya itu adalah 2 rad. Jadi totalnya itu sebesar lintasannya itu yang ditempuh adalah 12 meter dari titik awal. Jadi seperti itu. Oke, nomor selanjutnya. Teori lagi nih. Pernyataan berikut yang tidak tepat. Oke, yang pertama. Kita baca soal dulu ya. Yang pertama, pernyataannya tidak tepat. A. Momentum sudut adalah satu besar vektor yang menunjukkan kondisi benda dalam gerak melingkar. Adalah benar karena di sini besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki arah ya. Sedangkan momentum sudut itu selalu memiliki arah. Entah itu arahnya ke kanan atau ke kiri. Arah berputarannya itu selalu kemana? Karena dia itu menunjukkan kondisi benda itu berputar marah kemana. Jadi pernyataan nomor A adalah benar. Oke, pernyataan yang kedua. Secara matematis, dia merupakan perkalian antara kecepatan sudut suatu benda dan momen inersia dengan sumber rotasi. Di sini adalah benar karena kita tahu momentum adalah itu kayak besaran yang besar sih sudut yang bisa ditempuh gitu. Nah, karena itu rumus matematisnya adalah perkalian antara ada kecepatan sudut suatu benda. Jadi seberapa besar sih benda itu kecepatannya dalam berputar dan momen inersianya itu sendiri atau seberapa enggan sih benda itu berputar. Nah, maka didapatkan dalam momentum. Momentum tuh apa sih? Momentum itu kayak dalam artinya sendiri momentum itu adalah seberapa kuatnya atau seberapa besar kemampuan benda itu untuk melakukan sebuah tumbukan. Contohnya seperti truk. Truk walaupun dia pelan tapi dia memiliki momentum yang kuat karena masanya adalah kuat. Masanya besar masanya. Dengan momen inersia sendiri dia memiliki rumus massa di dalamnya. Oleh karena itu, di sini sangat mempengaruhi momentum itu yang bisa menyebabkan dan menunjukkan kondisi benda itu dalam gerakan melingkar. Jadi seperti itu. Oke, pernyataan yang ketiga. Momentum satuan SI dari momentum sudut adalah kilogram meter kuadrat. Itu salah karena momentum sudut itu satuan internasional adalah kilogram meter per second kuadrat. Ada kuadratnya. Sedangkan ini adalah momentum linear. Pernyataan selanjutnya adalah momentum sudut dari partikel adalah perkalian cross dari jarak dan momentum linearnya. Ini benar. Ada kaitannya dengan momentum linear juga, perkalian cross antara jarak dan momentum linear. Momentum yang searah. Nah, total momentum sudut pada pendataan selanjutnya adalah total momentum sudut suatu sistem pada sumbu rotasi adalah konstan jika tidak ada torsi di luar yang bekerja pada sistem.
Nah, jadi total momentum suatu sistem pada sumbu rotasi adalah konstan. Dia akan selalu, kalau rumus fisika hukum Newton pertama ya kalau nggak salah, apabila dia ada sigma F sama dengan 0, jadi apabila tidak diberi gaya, dia akan 0 atau tidak ada pergerakan, sedangkan kemungkinan lainnya adalah dia bergerak dalam jangka waktu konstan atau momentum sudutnya itu adalah konstan gitu. Karena tidak ada pengaruh atau torsi tambahan dari luar yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, jadi pernyataan tersebut yang salah adalah satuan SI dari momentum sudut adalah kilogram meter per second. Nah, itu adalah jawabannya salah. Oke. Pernyataan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, nomor 5. Kita menuju ke pertanyaan terlebih dahulu. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, gambar. Pada sistem tersebut berapa, intinya adalah pada sistem tersebut berapa momen inersia yang terjadi pada batang. Nah, di sini kita ketahui dulu sebuah batang AB bermasa 2 kg. Kita beli di sini dibeli oleh MB, massa B dengan panjangnya AB itu 3 meter. Kemudian benda diam. Yang awalnya itu benda diam dengan posisi vertikal bertumpu pada poros P. Nah, jarak antara poros P dan A itu adalah 1 meter. Nah, karena tumbukannya pada titik D secara horizontal, jadi ditumbuk ke samping ya, oleh bola bermassa 0,5 kg dengan kecepatan 80 meter per second pada posisi BD yang jaraknya adalah B, berarti yang atas ya, atas ke bawah. BD jaraknya 0,5 dan setelah tumbukan bola berhenti kemudian jatuh ke tanah. Oke, kita abaikan. Yang pertama, tentukan kecepatan sudut batang. Kita kembali ke soalan ya yang kita cari. Momen inersia batang sebesar. Nah, kita perlu ketahui dulu. Di sini ada gambarnya. Nah, momen inersia rumusnya sendiri kita bisa definisikan, yaitu IP sama dengan C plus M 2D 2. Nah, di sini apa? Rumus dari momen inersia adalah 1/12 M, ini massa, karena di sini adalah massa batangnya itu 2 kg. Terus kemudian jarak batang dari titik atau panjang batang itu 3 meter kita masukkan. Nah, jadi kita harus ketahui dulu besar momen inersia pada batang itu seberapa. Nah, besarannya dari momen inersia pada batang sendiri yaitu 18/12 atau 1,5 kg meter kuadrat. Nah, kemudian batang ini kan akan kita juga perlu cari juga momen inersia dari massa yang dilempar. Nah, di sini kita harus tinggal masukkan aja 2. Massanya berapa? Jadi 2 kg massa batangnya. Terus kemudian B ini 0,25. 0,25 ini dari mana? Maaf, 0,5 ini dari mana? 0,5 ini adalah MT atau massa tumbukan. Nah, massa tumbukan ini dia akan mempengaruhi besaran momen inersia itu sendiri. Maksudnya adalah keengganan benda. Jadi gimana cara kita mengetahui benda itu enggan untuk berputar ketika benda itu ditimpa atau ditimpuk oleh sebuah benda. Nah, di sini kita substitusikan rumusnya. 0,5 kuadrat jadi 0,25 2. Nah, jadi momen inersia dari bolanya sendiri itu adalah
atau tumbukannya itu adalah 0,5 atau setengah kilogram meter kuadrat. Nah, jadi setelah kita jumlahkan dari momennya secara keseluruhan, yakni adalah 1,5 ditambah 0,5 atau 2 kilogram meter kuadrat. Tuh hasilnya momen inersia batang. Jadi untuk mencari momen inersia batang kita perlu cari terlebih dahulu momen sebelum tumbukan dan setelah tumbukannya. Jadi seperti itu. Oke, nomor 6. Soalnya sama, yang ditanya kecepatan sudut batang sesaat. Jadi sesaat ya, setelah tumbukan dengan bola tenis. Nah, di sini kita ketahui jarak antara B dan D atau jarak dari atas ke titik tumbukan itu adalah 0,5 meter. Dengan jari-jari sisanya dari pusat rotasi itu adalah 1,5 meter. Bisa kita ketahui dari mana? Dari sini. Nah, ini karena nomor 7 soalnya juga sama ya. B dan D 0,5. Nah, di sini P dan A itu memiliki jarak 1 meter apabila ditambah 1,5 meter. Nah, otomatis sisanya dari BD dan dari D ke P adalah sisa dari jarak yang sudah diketahui, yaitu 1,5 meter. Jadi kita masukkan aja jari-jarinya adalah 1,5 meter. Momentum sudut awal. Nah, sebelum kita mencari dari kecepatan sudut batang, kita perlu ketahui dulu momentum awal ketika benda itu melakukan sebuah tumbukan. Nah, berapa besar sih momentumnya? Di sini momentum awalnya tuh M masa benda pertama, masa bola tenisnya 0,5 dikali V kecepatan bola tenisnya yaitu 80 dan dari jarinya 1,5 dan didapatkan sebesar 60 kg meter kuadrat per second. Nah, kilogram. Nah, kemudian meter per second kuadrat. Nah, kemudian momentum sudut akhir setelah benda itu bertumbukan yakni adalah 0 karena bola itu berhenti. Nah, kemudian kekekalan momentum sudut yaitu adalah momentum sudut awal dan akhir. Nah, momentum sudut awal dan akhir ini rumusnya sama. Nah, tinggal karena momentum awal kita sudah ketahui, kita masukkan 60 dan momentum sudut akhir di sini adalah momen inersianya yaitu 2 dan W ini adalah kecepatannya. Karena kan rumus momentum kan ada kecepatan. Jadi itu kecepatannya itu berapa sih gitu. Di situ karena kita ketahui ya kecepatan sudutnya berapa. Nah, kemudian kita bisa cari dari rumus tersebut kecepatan sudutnya berapa, yaitu 30 rad per second. Kita tinggal substitusikan saja ya ini. Oke. Kemudian nomor 7. Soalnya sama, intinya adalah kecepatan sudut batang saat jatuh ke posisi horizontal. Kecepatan sudut batang ketika jatuh ke posisi horizontal. Oke, melalui hukum kekekalan energi awal sama dengan energi akhir. Energi itu tidak akan pernah habis, tapi akan dikonversi. EP plus X rotasi sama dengan EP2 atau energi 2 sama dengan ditambah EP2 ditambah energi rotasi, kinetik rotasi. Nah, rumusnya adalah massa, gravitasi, dan H ini adalah jarak di mana kita sebenarnya bebas dalam menentukan pusat massa benda itu sendiri. Nah, di sini karena perputaran jarak sumbu putarnya di P, di titik P, di sini saya memindahkan dari pusat rotasi menuju ke P yang jaraknya kurang lebih 0,5 meter. 0,5 meter. Ya, 0,5 meter ya. Bentar, kita cek. Ya, 0,5 meter. Nah, kemudian dari situ kita bisa substitusikan karena rumus awal dan akhir sama, kita samakan rumusnya. Namun di sini kecepatan sudut akhirnya atau W2-nya itu belum kita ketahui. Nah,
Berdasarkan rumus ini, kita nanti akan bisa mengetahui dari kecepatan sudut akhirnya. Kita masukkan 0,5 dikali 10 dikali 0,5. Jadi 0,5 ini adalah massa tumbukannya, yaitu bola tenis, kali 10. 10 ini adalah gravitasi, ditambah, ini adalah jarak dari batang pusat rotasi dari pusat massa dan ke pusat rotasi, 0,5. Ditambah setengah kali I, itu adalah yang kita ketahui sebelumnya, yang adalah momen. Nah, I itu adalah massa. Nah, momen inersianya sendiri kita ketahui sebelumnya 2. Terus kemudian 30. 30 ini adalah kecepatannya. 30 kuadrat. Kita masukkan di sini kecepatan awalnya. Nah, kemudian 30 kecepatan sudutnya. Nah, kemudian kita substitusikan juga yang kedua, MGH. Anggap aja karena posisinya dia vertikal, terus bolanya tidak ada, bolanya dia sama dengan 0. Jadi kita anggap aja 0. Terus kemudian kita masukkan sisanya, setengah kali 2 kali W. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan juga semuanya, yakni 2,5 tambah 90 sama dengan W. Nah, jadi W kuadrat ini kita akar agar bisa mendapatkan kecepatan akhir, yakni 30,4 atau 30 rad per second. Jadi itu. Oke, nomor 8. Diketahui, ini soal minggu lalu ya, diketahui massa batang 20 kg. Benda LAB 8 meter atau panjang batangnya. Momen inersianya adalah 2 kg per meter kuadrat. 2 kg meter kuadrat. Gaya berat batang adalah 10 kali 10 atau 200 Newton. Gaya berat pada batang. Dan beban M1 dan M2 adalah 2 kg. Oke. Di sini yang dicari adalah, pada soal adalah percepatan sudut batang sesaat setelah talnya diputus. Untuk kondisi A adalah rad per second. Oke. Di sini, apabila tali ini diputus, otomatis dia akan jatuh. Jatuhnya ke arah sini. Nah, kita perlu cari tahu percepatannya itu berapa. Nah, di sini momen inersia kita udah ketahui ya. I12 kita substitusikan semua. Kita dapatkan hasilnya adalah 560 per 3. Nah, kemudian di sini kita cari torsinya itu seberapa. Pakai rumus mg cos theta, karena ini kan banyak gaya yang terjadi. Ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini. mg cos M2 cos 2, M2 cos 3. Nah, dia geraknya ke bawah. Gayanya miring antara batang bentuk segitiga sama ke bawah M2. Oleh karena itu kita pakai cos di sini. Nah, ini gaya. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan karena semuanya sudah diketahui ya, mg cos berapa, M2G cos berapa, dan M3G cos berapa. Nah, kita tinggal masukkan saja rumus dari sigma T itu adalah I kali alfa. I-nya sudah diketahui 560 per 3 kali alfa. Nah, sama dengan 240 ditambah 48 ditambah 288. Nah, kita pindah ke sini, jadi alfa sama dengan 576 dikali 3 per 560 sama dengan 3,1 rad. Jadi itu. Nah, kemudian ini adalah rumusnya. Ya, ini, oke.
Nah, kemudian ini adalah nomor 9, pembahasan nomor 9. Ini adalah gambarnya untuk nomor 9 dan nomor 10. Gambarnya sama. Benda A mengalami rotasi dan translasi. Translasi itu adalah perpindahan. Benda mengalami perpindahan. Contoh, pulpen ini dia akan pindah. Ini translasi. Kalau berotasi, dia berputar. Nah, pada benda A, dia kan berbentuk lingkaran. Jadi dia mengalami rotasi dan translasi. Sebuah perputaran dan pergerakan. Nah, untuk dari bendanya sendiri memiliki jari 4 cm. Nah, benda B dia berotasi saja karena dia katrol, tidak melakukan perpindahan, hanya berotasi. Nah, sedangkan yang C dia hanya melakukan sebuah gerakan translasi atau perpindahan. Nah, di sini massa pada benda A yaitu bola atau apa ya ini ya, yang massa A yang bentuk lingkaran itu 2 kg, B atau katrol itu 1 kg, dan C itu 8 kg. Nah, pertanyaan nomor 9. Percepatan awal balok pada saat meluncur adalah, oke, dalam menentukan kecepatan awal sebuah balok saat meluncur, yang pertama adalah kita harus mencari tahu gaya yang terjadi pada balok itu. Di sini ada berbagai macam gaya yang terjadi. Gaya gesek, gaya normal, dan gaya gravitasi. Nah, benda C, dia bergerak pada bidang miring, dan yang bekerja adalah gaya gravitasi dan gaya berat. Nah, langkah pertama itu menghitung gravitasi pada benda. Jadi kita perlu hitung dulu gravitasi yang bekerja pada benda tersebut itu berapa. Nah, dalam penghitungan gravitasi ini adalah Fg mc sama dengan mc atau massa dari benda itu sendiri dikali g gravitasi. Gravitasi di sini kita memakai 10. Totalnya adalah 80 Newton. Kemudian, langkah kedua adalah pada bidang miring. Kita cari tahu gaya yang terjadi pada bidang miring dengan rumus Fg kali sin theta. Di sini sin tetanya adalah 53 derajat. Nah, kita tinggal substitusikan 80 kali sin theta. Sin theta itu 5/4 ya kalau nggak salah. 5/4 atau 0,8. Ini bukan 0,8 sih, 0, berapa 0,7 sekian kita bulatkan jadi 0,8. Nah, totalnya jadinya adalah 64 Newton. Nah, kemudian yang C yang adalah kita cari hubungan. Nah, pada benda itu ya terjadi juga adalah tegangan tali yang dimana dia akan menarik atau menahan agar benda itu lambat turunnya, memperlambat benda itu turun juga karena di atas ada massa yang menahannya. Nah, kita cari tahu hubungan antara T2 atau tegangan tali. Ini kita namakan T2 yaitu massa C kali alfa. Alfa ini percepatannya sama dengan gaya miring kurangi T2. Kita substitusikan dan kita temukan adalah 8 kali alfa sama dengan 64 min T2. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian yang kedua adalah persamaan yang kita cari dulu juga gaya apa sih yang terjadi pada katrol. Nah, di sini katrol itu mengalami sebuah perputaran. Jadi, seberapa besar katrol itu berputar, ada rotasi di dalamnya. Rotasinya itu adalah rumusnya adalah torsi. Benda itu berputar, pasti memerlukan sebuah torsi. Nah, di sini kita cari tahu rumus torsi. T kuadrat garis jari. Terus hukum dasar rotasi, torsi, I momen inersia, dan percepatan sudut. Nah, rumus momen inersia sendiri adalah setengah kali massa katrol kali jari-jari kuadrat. Nah, percepatan sudut didapatkan pada percepatan inersia adalah percepatan sudut sama dengan A. Ini adalah percepatan nanti ya yang sebelum kita cari. Percepatan awal sama dengan alfa, percepatan sudut, dan torsi. Maaf, ini bukan torsi, ini jari-jari. Dan jari-jari. Nah, itu. Kemudian rumus torsi dan momen inersia.
torsi kali R jadi sama dengan 1/2 R, ini adalah R kecil, R kecil itu jari-jari pada katrol. Nah, 1/2 dikali massa katrol M besar kali jari-jari kuadrat kali percepatan sudut kali jari-jari. Sedang kita sederhanakan T2 berdasarkan persamaannya kedua itu adalah setengah kali M kali A. Nah, ini adalah percepatan benda atau balok. Nah, kemudian kita cari pada yang terakhir adalah yang terjadi pada benda A. Benda A mengalami tarikan oleh T1. Karena benda itu di atas ditarik oleh beban yang lebih berat, dia mengalami rotasi dan translasi dan bergerak ditarik oleh T1. Berlaku hukum kedua Newton. Hukum di sigma F sama dengan M kali A. Nah, T1 gaya yang bekerja pada T1, gaya tarik itu M A, massa pada A, terus kemudian percepatannya. Nah, di sini MA-nya kita ketahui 2 kg. Jadi bisa kita dapatkan persamaannya itu adalah T1 sama dengan 2 kali A dari percepatannya. Pada persamaan itu adalah kita juga perlu cari ketahui event atau hal yang terjadi pada katrol ketika melakukan sebuah rotasi. Jadi sesuai pada rumus yang di atas, torsi sama dengan inersia kali percepatan sudut dengan rumus momen inersia adalah setengah kali mr kuadrat dan percepatan sudut adalah alfa kali jari. Nah, hubungan antara percepatan dengan massa F seperti yang pada persamaan sebelumnya ya, F sama dengan setengah kali M kali A. Kita substitusikan massa ini kan sebenarnya massanya adalah 2 kg. Kita coret jadi 1. Nah, kita dapatkan persamaan yang terakhir adalah 1 kali A. Nah, kemudian dalam mencari percepatannya kita masukin berdasarkan persamaan sebelumnya, kita masukin yang kita dapatkan dalam massa balok dalam sebuah persamaan yaitu 8A yang belum kita ketahui ya. Terus kemudian pada gaya rotasi katrol itu adalah 2A. Kita rotasi katrol itu adalah 1A dan kemudian adalah faktor rotasi katrol yaitu setengah A. Setengah ini kita dapat dari ini ya. Setengah A. Nah, ini. M-nya adalah 1, sisanya adalah setengah kali A. Karena kan 1. Anggapannya sama. Nah, kita substitusikan, nah hasilnya sama dengan 11,5 A. Nah, percepatan dari rumus itu kita bisa dapat percepatan ini gaya total yang terjadi. Ini sebenarnya bukan F ya. Yang terjadi ini sebelah. Ini gaya yang terjadi pada benda ya, yang jadi pada balok. Kita masukkan, kita substitusikan yang sebelumnya kita cari. Nah, ini gaya yang terjadi pada benda pada bidang miring itu 64 Newton. Kita masukkan ke bawah, kita substitusikan 10. 64 dibagi 11,5. Hasilnya adalah 5,56 meter per second kuadrat, atau kita bulatkan 5,6. Jadi itu. Nomor 10. Kecepatan balok setelah 20 meter dan dari awal meluncur. Oke. Karena kita sudah ketahui semua ya, jadi mudah. Yaitu adalah kecepatan akhir, kecepatan awal, dan sini adalah diam sama dengan 0 karena kecepatan adalah ada diam. Terus kemudian percepatannya karena kita ketahui sebenarnya adalah 5,565 dan S atau jarak yang temunya selama 20 meter. Nah, kita substitusikan saja, hasilnya adalah 14,93 meter per second. Atau kita genapin jadi 15 meter per second. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya terkait dengan remedial momen inersia fisika 1.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Naufal Asyam Al Mustafa, NIM 101092400004. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.